Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustigarani dari kelas SI 19 BI Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting algoritma dan inserting algoritma, yaitu insertion sort dan bubble sort. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, yaitu struktur data dan pemrograman 2. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sorting. Sorting merupakan proses penempatan kembali data dari sebuah pengumpulan data dari pengurutan tertentu. Dan saya akan menjelaskan tentang bubble sort, di mana bubble sort akan membandingkan data satu dengan data di sebelahnya, dan dia akan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil dan terbesar, di mana data terbesar tersebut akan berada di sebelah kanan. Sedangkan untuk insertion sort itu akan dibagi menjadi dua data, yaitu sorted data dan unsorted data. Dia menggunakan tem, di mana tem tersebut akan menggeser data ke sebelah kanan. Jadi dia akan berbeda dengan bubble sort. Dia tidak menggunakan tem. Kalau insertion sort akan menggunakan tem, dan dia akan ditempatkan di sebelah kiri. Oke, jadi kita akan langsung uji coba. Di sini terdapat datanya, yaitu terdapat seed, terus ada banyak ya data, ada interval data, algoritma yang digunakan, banyak ya data 500, interval datanya 10 sampai 1000. Di sini akan membedakannya cuma algoritma yang digunakan, karena di sini akan bubble sort, insertion dengan data dan interval data yang sama. Maka saya akan menjelaskan satu persatu dari 1 sampai 6 apa perbedaannya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dengan bubble sort. Di mana bubble sort? Oke, kita tunggu ya. Nah, ini dia bubble sort. Dan di sini saya menggunakan Python 3.6, yaitu 64 bit. Dan di sini saya menggunakan codingan yang telah diberikan dosen saya, yaitu yang terdapat di materi minggu 11 dan 12 dalam perkuliahan saya. Di sini akan menunjukkan start time, di sini ada, itu akan menunjukkan lamanya proses pengurutan data menggunakan bubble sort, dan di sini ada seatnya, yaitu seatnya 18, benar yang tadi saya sebutkan. Oh ya, kenapa kok seatnya di sini XY dan ini 18? Jadi seatnya XY, yaitu karena saya disuruh oleh dosen saya menggunakan dua akhir ke angka dari NIM saya. Jadi akhir angka dari NIM saya yaitu 18, jadi XY-nya yaitu 18. XY 18 berarti situ semua 18. For in rank-nya yaitu 500 ini, dan ini dia 500, dan a.append running-nya itu termasuk interval datanya. Sini 10 sampai 1000. Maka kita tahu bahwa itu menggunakan codingan bubble sort karena di sini ada def bubble sort A. Oke, sini bubble sort A. Jadi langsung saja kita run ya, dan akan selalu disuruh untuk men-save codingan tersebut. Kita save terlebih dahulu ya. Kita save. Nah, oke. Jadi setelah itu kalian kalau ingin memudahkan dalam pencariannya,
kalian boleh langsung membuat folder baru. Folder barunya yaitu tinggal new, kita buat folder baru. Mungkin karena ini terlalu belum bisa, jadi kita mungkin tidak usah menggunakan folder, langsung saja di sini saya akan beri nama bubble sort, dan dia akan muncul. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk mengurutkan datanya? Nah, di sini sudah ada waktunya, yaitu 0,078125, dan di mana sih data yang belum diurutkan? Data yang belum diurutkan yaitu ada di original array, yaitu di sini di atas, kan belum diurutkan, itu 195, 135, dan di sini akan ada sorted array, dia akan di sini. Oke, di bawahnya. Maka dari itu, setelah itu kita lanjut ke yang insertion. Kita menggunakan codingan insertion sort. Oke, insertion di sini. Nah, apa sih perbedaannya codingan insertion sort dengan bubble sort? Kita lihat. Di sini codingannya yang pertama tetap sama, tetapi dia tidak menggunakan if di insertion-nya. Di bubble sort, kalau di insertion sort itu dia menggunakan temp dan position. Jadi, dan dia menggunakan while juga. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau insertion itu langsung menggunakan temp agar bisa berpindah tempat ke sebelah kiri. Kalau bubble sort tinggal membandingkan antara satu dengan yang lain, data dengan data yang lain itu apakah besar atau kecil. Nah, setelah itu, oke, kita mulai saja ya. Kita langsung datanya sama, yaitu shift 18, dan for i in rank-nya yaitu kita ganti, yaitu banyak di data 500, dan all.append-nya itu ada 10 sampai 1000. Langsung saja. Nah, dia akan secara otomatis menyuruh kita untuk menyimpan codingannya tersebut. Nah, setelah itu kita oke. Kan tadi kita tidak bisa membuat folder ya. Jadi langsung saja di sini saya di luar folder itu insertion sort save, dan dia akan memunculkan waktunya. Nah, ini dia dalam bentuk second 0,05298. Oh iya, di sini juga saya mau menjelaskan di bubble sort gimana sih biar kita tahu bahwa codingan itu kita menggunakan bubble sort dan insertion, yaitu terdapat di dev-nya, yaitu ini codingan dev insertion sort dan dev bubble sort. Oke, dan di sini saya menggunakan codingan yang telah diberikan kepada dosen saya, yaitu dosen saya pada materi minggu ke-11 dan minggu 12. Dan mana sih untuk codingan mana yang bisa memanggil waktu dalam pengurutan, yaitu ini start time per underscore counter. Kalau di sini sama saja, dan di sini dalam bentuk second. Oke. Nah, jadi langsung saja kita ke yang kedua ya. Yang kedua yaitu banyaknya data, shift-nya sudah 18, dan banyaknya data itu ada 500, ininya for i in rank-nya itu kita ganti jadi 1000. Oke, jadi setelah for i in rank-nya kita ganti menjadi 1000,
itu banyaknya data, dan e.append radindan itu kita ganti menjadi 500 dan sampai 2000. Nah, setelah itu langsung saja berapa sih menit yang kita butuhkan, kita save, dan dia akan langsung otomatis ke run sendiri ya, karena sudah kita save terlebih dahulu tadi. Nah, di sini waktunya 0,35975. Kenapa sih kok ini original array-nya tidak menampilkan data-datanya seperti data yang di atas? Mungkin itu sudah dari sananya, maksudnya dari Python-nya. Di sini Python-nya, oh ya, di sini Python-nya, dan saya belum menyebutkan, saya menggunakan Python 3.6 64 bit. Nah, di sini kalau kalian ingin datanya, saya ingin tahu datanya yang diurutkan berapa saja, jadi bisa double klik dalam squeezed text ini, dan squeezed text 71 lines, dan sini datanya second. Nah, di sini kan saya menggunakan second, jadi saya belum tahu berapa menit itu dijadikan per menitnya, belum tahu, dan kita lanjut saja ya. Jadi ke data insertion-nya. Data insertion. Oh, ini insertion. Insertion-nya ya. Berarti kita ke data bubble sort. Oh, tadi bubble sort, guys. Salah. Oke, sheet 18. Terus kita jadi 1000. Dan di sini date append-nya itu 500 dan 2000. Ini insertion ya, yang tadi itu bubble sort. Bubble sort-nya membutuhkan waktu 0,35975 second. Oke, kita run. Klik OK. Nah, ini dia waktunya dalam insertion sort untuk membagi untuk berapa lama waktu yang diperlukan. Ini 0,383. Oke, kita langsung lanjut saja ya ke 5. Ke nomor 5, yaitu action-nya. Kita ke bubble dulu. Bubble sort-nya yaitu 18. For i in sheet-nya 18, for i in rank-nya yaitu 10.000. Terus a.append radindan-nya itu berapa? 1000. Dan di sini 11.000. Nah, oke, kita langsung run terlebih dahulu. Oke. Nah, kok belum keluar muncul waktunya? Kita tunggu saja ya. Karena memang seperti itu. Ini Python. Karena tergantung, kalau lamanya itu tergantung dari hardware dan kapasitas memori komputer atau laptop kita. Karena itu akan berpengaruh ke Python. Dan mungkin saja CPU atau hardware kita itu kalau membuka banyak program kayak seperti Microsoft Word, Chrome, kayak waktu ini kayak saya Chrome, terus picture ini, mungkin CPU-nya akan terbagi-bagi, jadi akan lama waktu prosesnya. Jadi kita tunggu saja berapa seconds atau ya berapa seconds atau berapa detik waktu yang diperlukan dalam 10.000 data ini, dalam interval data 1000 sampai 11.000. Oke, kita tunggu ya. Memang kadang ada beberapa laptop yang tetap menampilkan data. Nah, ini dia waktunya. Oke. Jadi memang ada beberapa laptop yang menampilkan data. Jadi tidak seperti ini, squeezed text. Jadi dia menampilkan banyak data, tetapi dia seperti itu. Jadi membuat komputer kita bisa mengeblank atau apapun itu. Oke, jadi kan ini sudah ada waktunya 33,178. Jadi kenapa sih kok bisa
lama, waktu keluarnya tidak seperti data yang di atas. Mungkin saja hardware saya terbagi-bagi karena membuka banyak program atau aplikasi yang terdapat di laptop saya. Jadi agak lama. Dan saya akan langsung ke insertion sort. Insertionnya sama, sheet-nya 18 dan for in rank-nya itu 1000 dan kita ganti menjadi ini 10.000. Kita ganti jadi 1000 dan jadi 11.000. Oke, langsung kita run ya. Run dulu. Oke. Nah, ini juga akan tetap menunggu karena mungkin banyaknya data 10.000 data dan intervalnya 1000 sampai 11.000. Jadi kita nunggu saja. Oke. Karena sudah memang seperti itu, kita harus menunggu. Mungkin mungkin saran saya jika kalian menunggu itu tuh komputer atau laptop harus dalam keadaan nyala, tidak dimatikan ya, biar dia terus berjalan dan tidak mengulang lagi pengurutan datanya dari awal. Nah, ini dia. 39,9334 seconds. Oke, jadi mungkin itu dia sudah kita uji coba semua datanya dan interval datanya dan sheet-nya. Mungkin analisa saya dalam waktunya berbeda-beda setiap komputer maupun laptop karena tergantung hardware-nya, tergantung kapasitas memorinya. Jadi mungkin kalau menurut saya jangan terlalu banyak membuka program aplikasi jika kalian mau mengurutkan data sampai 1 juta lebih. Mungkin bisa dari 10.000 data ini. Kalian jangan membuka aplikasi apapun. Biar pengurutan waktunya itu cepat, tidak lama. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.